Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya mbak-mbak NN profesional. Terima kasih telah bergabung pada sore hari ini di Nina Nugroho Solution. Kali ini masih bersama saya Paramita Sumantri. Kali ini mbak-mbak kita memasuki episode ke-94. Seperti biasa sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber yang pasti nanti akan saya undang. Apa tema kita pada sore hari ini? Nah, ini juga penting nih untuk kita diskusikan pada sore hari ini karena tema hari ini adalah bagaimana adaptasi customer service di masa pandemi. Karena kita tahu ya bahwa customer service ini memiliki peran yang penting juga di sebuah perusahaan. Kita tahu banyak sekali juga tugas-tugas dari seorang customer service seperti misalkan melayani pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pelanggan atau konsumen, kemudian juga memberikan informasi yang diinginkan konsumen soal satu produk misalkan, atau juga menangani keluhan-keluhan, bahkan hingga membina hubungan baik antara konsumen juga dengan pihak perusahaan. Nanti kita akan berbincang ya sore hari ini dengan narasumber yang akan saya undang sesaat lagi. Tapi sebelumnya seperti biasa nih saya ingin memperlihatkan dulu baju yang saya kenakan pada sore hari ini dari Nina Nugroho. Saya mengenakan busana 2-in-1 straight white swan azalea pink. Jadi ini cocok sekali busananya untuk mbak-mbak yang ingin terlihat profesional tapi enggan memakai busana yang double. Karena ini tampilannya sudah seperti memakai kemeja dan juga blazer ya, berwarna pink dan di sini berwarna krem atau beige. Kemudian seperti biasa ini adalah busui friendly, double manset dan mansetnya juga wudhu friendly, 2-in-1 di sini. Ya, ada kantong di kiri dan kanan. Nah, sementara hijabnya saya juga memakai hijab square light dengan bahan chiffon Arabic. Baik, mbak-mbak NN profesional, saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Kita akan mulai ya ngobrol-ngobrol kita sore hari ini. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya, boleh langsung bertanya di kolom chatnya. Karena nanti akan ada satu penanya terbaik mendapatkan hadiah dari Nina Nugroho Store. Baik, saya akan coba undang narasumber saya pada pagi. Ya, sebentar. Apakah sudah bergabung bersama saya hari ini? Baik. Nah, tadi sudah saya sampaikan. Nah, kembali lagi. Oke, lanjut ya, Mbak. Jadi tadi saya sudah menyampaikan nih aktivitas saat ini Mbak Ikaca sebagai mentor of Tempa Business Incubator, kemudian founder of Kinetica Consulting dan founder of mamaksibuk.co. Nah, pendidikannya beliau merupakan doctoral candidate in Human Resources Management di Universitas Negeri Jakarta, kemudian Master of Management di Universitas Respati Jakarta. Banyak pengalaman dan sertifikasinya juga nih Mbak Ikaca ya. Seperti salah satunya adalah pengalamannya di Business Development Manager of Ben Cullen Mall, Front of House Manager Fitness First Indonesia. Oke, Mbak, ini sesuai dengan tema kita sore hari ini, adaptasi customer service di masa pandemi. Ini dulu deh Mbak, dijelaskan dulu nih kepada kita singkat, barangkali padat, jelas. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan customer service dan aktivitasnya apa saja sih Mbak? Oke. Iya, kalau kita artiin secara harfiah kan customer service ya layanan pelanggan gitu ya. Cuman kalau kita lihat secara lebih jauh sebetulnya assistance ke pelanggannya, menjelaskan tentang produknya, kemudian memberikan advice, misalnya kayak kalau Nina Nugroho tadi kayak Mbak Mita kan jelasin tuh memberikan advice lo busui friendly, ini wudhu friendly misalnya, itu memberikan advice juga kepada customernya. Kemudian ketika ada masalah juga memberikan solusi ya. Cuma kalau kita lihat tuh secara dasar ya memang itu tugasnya, memberikan asisten atau pendampingan kepada customernya tentang produk dan jasa yang dijual, kemudian apa-apa aja yang menjadi benefit dari produknya dijelasin. Kalau secara arti tugasnya customer service atau apa aja yang dilakukan oleh customer service ya itu. Cuma kalau dilihat lebih jauh, sebenarnya pelayanan itu adalah gimana kita bisa ngasih nilai lebih kepada pelanggannya, ke customernya. Contohnya apa tuh Mbak? Nilai lebih seperti apa misalkan?
nih, saya beli bajunya Nina Nugroho, harganya 500.000 misalnya ya kan. Itu udah pertukaran nilai itu sebetulnya ya kan. Mhm. Udah pertukaran nilai, saya dapat baju harga 500.000, Nina Nugroho dapat uang saya 500.000 gitu ya. Ya. Nah, tapi lebih dari itu, nilai yang sebenarnya diharapkan oleh pelanggan itu bukan sekedar pertukaran nilai itu aja tadi, bukan cuma sekedar kita equal dapatnya 500.000 gitu. Ngarepnya ya pasti yang layanin baik, produknya dijelasin dengan bener, ya kan nggak asik dong kalau misalnya Mbak Mita datang gitu ke toko terus dilihatin dari atas ke bawah. Iya. Oh ya, itu bukan pelayanan sebetulnya, itu zolim ya. Kalau saya bilang itu zolim sama orang. Atau misalnya customer-nya dapat masalah, bukannya dibantuin nyari solusi, tapi malah disulitin misalnya ya kan. Dibilang customer-nya rese lah, ini lah, apapun yang masuk sebagai customer service atau masuk ke perusahaan, yaitu apa yang dirasain customer-nya kan, gitu. Jadi nilainya tuh bukan cuma sekedar pertukaran harga antara barang dan jasanya yang dibeli sama customer, tapi lebih dari itu. Lebih dari sekedar nilai itu tadi gitu. Jadi kalau misalnya dibilang artinya apa? Kalau saya sih suka mendefinisikannya tuh dengan kalimat gimana caranya kita bisa ngasih nilai lebih kepada customer di atas harga yang mereka bayar untuk kita. Macam-macam. Oh. Banyak berarti ya, luas banget berarti ya Mbak ya. Macam-macam ya kan. Kayak misalnya Nina Nugroho. Saya beli di Nina Nugroho, saya cuma pakai WA, terus kemudian saya dilayani dengan baik, terus didoain kadang-kadang kan ya. Semoga Bapak Ibu sehat. Itu tuh simple, tapi itu bernilai buat customer gitu. Atau jangan-jangan saya tadinya nggak suka nih sama suatu produk atau barang, tapi ketika yang melayani bisa memberikan solusi dengan baik, terus mereka peduli banget gitu sama kita. Ya itu nilai gitu loh. Gimana caranya nilai itu nggak sekedar harga yang mereka bayar gitu. Berarti kalau kayak gitu besar sekali dong ya peran customer service ini dalam menunjang kualitas sebuah perusahaan. Bisa dikatakan begitu ya, Mbak? Sangat besar, Mbak Mita, sangat besar. Dengan adanya customer service yang baik, terutama yang berkualitas ya, sebetulnya benefit atau keuntungan yang akan diperoleh oleh perusahaan juga besar. Satu, customer pasti ngomongnya bagus. Oh, tadi saya beli barang nih di Nina Nugroho yang layanin Mbak misalnya Mbak Mita gitu kan. Terus ternyata beliau gini nih. Besok kalau beli sama Mbak Mita aja ya, itu udah word of mouth kan. Udah promosi yang kita nggak perlu keluar duit buat bayar. Cobain deh gini. Itu ya, satu. Selain kepuasan, mereka bisa jualin produk kita tanpa kita minta. Tapi kalau misalnya yang layanin jelek, ya boro-boro mau jualan, Mbak. Padahal mungkin barangnya baik, barangnya kualitasnya bagus begitu misalkan ya. Tapi customer service-nya melayani tidak baik, justru itu jadi kebalikan hasilnya begitu ya, Mbak? Bisa jadi, karena sekarang kan produk banyak. Kita mau beli baju yang sejenis mungkin banyak, dengan kualitas yang sama mungkin banyak. Yang punya uang, customer, dia bebas dong mau pilih, mau bayar duitnya kemana ya kan? Produk kompetisinya udah banyak, yang akan dilihat berikutnya apa? Ya customer service-nya. Ya. Mereka customer service-nya kan banyak nih kadang-kadang yang jualan online gini. Ya terserah mau beli apa enggak, terserah gitu kan. Suka bilang hello, yang punya duit siapa? Kita kan sama-sama sebenarnya sama-sama butuh untuk mempertukarkan nilai itu tadi gitu loh. Tapi kalau nggak aware bahwa pelayanan itu menjadi bagian yang penting, ya berat Mbak, jualannya berat gitu. Dan impact besar yang tadi kita bahas soal pembelian berulang dari customernya, promotion dari customernya, ya kan, perusahaannya juga namanya semakin baik dan berkualitas gitu ya, itu nggak bisa didapat juga gitu. Nah, sejauh ini nih Mbak Ika-Ca, perusahaan ini sudah cukup baik belum sih beradaptasi melalui layanan customer service-nya? Secara general saja mungkin. Perusahaan di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Pada saat pandemi, sebelum pandemi? Sebelum dan pas pada saat pandemi. Kalau sebelumnya seperti apa tuh Mbak? Sebelum pandemi mungkin kalau saya lihat sih cukup banyak perusahaan di Indonesia yang memang mengaplikasikan pelayanan pelanggan yang baik gitu, yang peduli banget gitu sama customernya. Setelah pandemi ini agak challenge buat mereka karena online kebanyakan kan secara online. Ada yang sudah bisa memfasilitasi
penjualan online atau customer online itu dengan baik, ya ada juga yang belum. Cuman yang paling bagus dari zaman dulu ya, dari zaman dahulu kala itu kalau kita mau lihat ya perbankan sebetulnya. Perbankan itu pelayanan offline baik online sekarang ya jauh lebih baik memang daripada perusahaan-perusahaan lain ya, walaupun bisa diciri juga ya. Kayak misalnya sebut merek ya, BCA sama Mandiri misalnya, atau sama Bank Niaga, atau BNI. Ya masing-masing punya uniqueness, tapi mereka cukup baik untuk memfasilitasi keinginannya customernya, menciptakan kepuasan terus-terusan gitu, terus-menerus kepada customernya. Kalau di Indonesia sih, kalau perbankan oke ya. Nah kalau mau lihat pelayanan yang standarnya oke banget itu, kalau kita bisa lihat tuh Starbucks sih sebenarnya. Oh iya, Yes. kenapa, dari ukuran apa Mbak Kalau dikatakan baiknya? Kalau offline ya, most of all dari semua Starbucks yang ada di seluruh dunia itu standarnya tuh kurang lebih sama itu. Bawa pesannya tuh friendly, keramahan, kepedulian gitu kan. Punya uniqueness-nya tuh justru kesan membangun pertemanan itu yang dibangun sama mereka, dan ya itu menciptakan image yang bagus sih ya. Cuman tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum dari pegawainya mereka yang juga berperilaku nggak oke gitu. Tapi most of all cukup oke sih kalau menurut saya ya. Terus apalagi ya? Jadi kalau tadi Mbak Ikace sempat mengatakan sebelum pandemi dan sesudah pandemi, memangnya tantangannya selain tidak bertemu langsung dengan customernya, tantangannya ini apalagi sih Mbak, sehingga mereka tuh harus cepat beradaptasi begitu dengan kondisi pandemi saat ini? Tantangan utama paling teknologi ya. Teknologinya mungkin perusahaannya udah oke gitu. Ternyata customernya nggak ngerti pakai teknologinya kan. Juga. Mereka mesti menjelaskan dulu, mesti sabar ngasih tahu caranya gimana. Cuma kadang-kadang kan mereka udah going online gitu kan, udah semangat banget untuk online. Ternyata customernya mereka nggak bisa gitu lakukan. Belum siap begitu ya. Ya tantangan juga bagi customer service, bagaimana caranya mengedukasi customernya supaya mereka bisa beralih ke online juga gitu. Nah itu kan kalau tadi dari sudut customernya nih Mbak. Nah kalau dari sudut perusahaannya sendiri atau customer service-nya sendiri, hal apa sih yang harus segera difasilitasi begitu kebutuhan pelanggannya di masa pandemi saat ini? Apa yang paling krusial, Mbak? Sebetulnya kalau kita lihat secara umum tuh kan pelanggan sukanya yang cepat, mudah, pembayarannya mudah, dikirimnya juga cepat gitu ya. Kebanyakan justru kalau saya lihat saat sekarang pandemi itu para pemilik perusahaan ya, terutama customer service-nya atau orang-orang yang ada di dalam perusahaannya tuh lambat. Atau selain responnya yang lambat, prosesnya yang lambat gitu. Prosesnya yang lama. Kenapa prosesnya lama? Ya umumnya karena budayanya di dalam perusahaan itu juga belum benar gitu. Orang-orang di dalamnya memang juga belum punya mentality untuk melayani dengan respon cepat. Tadi sementara kalau lihat sekarang ya, kalau saya lihat toko-toko online ya itu bisa keciri sih. Ada yang pesan malam ini, besok pagi udah sampai gitu, atau besok siang udah sampai. Itu prosesnya cepet banget, berarti internal prosesnya dia oke kan gitu. Kalau kita ngelihat dari pemesanan customer, prosesnya di mereka berapa lama, seharusnya proses itu mereka bisa ukur berapa waktu sih yang mereka butuhkan, misalnya untuk nyiapin packing, kemudian kirim, berapa lama sih waktu kirimnya, sehingga mereka juga bisa memberikan prediksi waktu kepada customernya. Bapak Ibu dalam 2 hari atau 3 hari barangnya akan sampai. Kadang-kadang ada enggak gitu Mbak, udah pesen gitu ya. Saya pernah nih di salah satu dalam tanda kutip toko yang menjual spray cukup terkenal, itu tuh sampai 5 hari dan tidak ada respon sampai saya bilang saya cancel ya, karena ini udah lewat dari 5 hari. Terus ketika saya udah bilang saya mau cancel, baru dia bilang, Bu mohon maaf kami PPKM gudang kami hanya buka hari Sabtu, hari Minggu. Kebetulan waktu itu saya pesennya hari Senin atau hari Minggunya gitu kan. Ya nggak apa-apa sebenarnya, asal kita dijelasin gitu ya, dikasih tahu dari awal ketika kita kirim pesan, harusnya kan udah direspon.
Jadi jangan di PHP-in gitu ya Mbak ya, nunggu-nunggu customernya nggak ada jawaban gitu kali ya Mbak. Pokoknya responnya, sepanjang responnya cepat, customernya dijelasin, dikasih tahu tentang prosesnya berapa lama. Kalaupun pandemi PPKM menjadi kendala, kan tinggal dijelasin ya sama customernya. Dan jadi pilihan mereka juga mau tetap melanjutkan proses pembeliannya atau dia mau cancel gitu. Oke. Nah, tadi Mbak Ikaca juga mengatakan kan kalau respon itu kan begitu pentingnya ya Mbak ya. Jadi ada beberapa perusahaan yang responnya lambat, pengiriman barangnya juga lama, tapi di satu sisi ada yang sebaliknya nih perusahaan begitu cepat, responsif dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk perusahaan yang bisa dikatakan belum baik responnya, ini hal apa yang harus pertama dibenahi sih Mbak? Dari mana, lini mana dulu nih yang dibenahinya? Iya, dilihat prosesnya dia dari customer pesan atau kalau offline dari customer datang sampai customer keluar bawa barang atau menikmati jasanya, itu membutuhkan waktu berapa lama. Bikin SLA-nya atau service level agreement-nya ya kan, bikin SOP-nya, terapin ke karyawannya, ajak mereka untuk melakukan sesuai dengan apa yang menjadi standar operasi itu gitu loh. Kalau mereka sendiri nggak punya ukuran ya kan, berapa lama prosesnya, apa aja yang perlu dilakukan, standarnya ketika mereka melakukan proses, atau misalnya kayak di Nugroho punya standar pengiriman, harus dibungkusnya dengan bagaimana, itu kan standar ya, sepanjang mereka sudah bisa menganalisa dari customer masuk atau customer pesan sampai barang terkirim dan sampai ke rumah customer itu kira-kira butuh waktu berapa lama, dengan standar seperti apa, dengan kualitas seperti apa. Atau misalnya ternyata mesti dikasih gift yang seperti apa, standarnya yang boleh dikirim dan tidak boleh dikirim kepada customer gitu. Jadi ada banyak hal yang memang mesti dilihat di dalam perusahaannya dulu, di internalnya ya. Selain tadi mentality si customer service-nya ya, cara mereka melakukan prosesnya. Cara mereka prosesnya berkualitas nggak? Kalau mereka berkualitas, insya Allah hasilnya pasti berkualitas juga ya. Ya. Tadi Mbak juga sudah sempat menyebutkan tuh kalau salah satu yang baik dari segi pelayanannya itu adalah misalkan Starbucks begitu ya, atau beberapa bank yang tadi Mbak juga sudah sebutkan. Ada lagi nggak sih Mbak perusahaan yang bisa dikatakan sudah sangat baik begitu merespon situasi di masa pandemi saat ini? Cepat begitu responnya misalkan. Yang cepat responnya tuh kalau saya karena ibu rumah tangga kerjanya di rumah gitu ya, Hypermart sih. Karena sebelumnya kan kalau grocery shopping gitu kan kita datang ya, saya beli banyak gitu buat sebulan. Kalau sekarang kan karena situasi begini mau nggak mau kita mesti mencari option lain gitu ya. Coba kalau kita pergi ke marketplace kan kepisah-pisah nih Mbak. Betul, keranjangnya jadi banyak ya Mbak ya. Banyak. Belum ongkirnya. Ya. Berarti sama nih kita nih Mbak. Ongkir juga jadi banyak. Nah, option yang menurut saya sekarang kece tuh Hypermart. Kenapa? Mereka ketika kita buka apps online-nya pun sudah ada pilihan mau dikirim dari store mereka yang mana. Contoh saya di Margonda nih, ada di Depok Town Square, ada di Pesona Square, ada di Cimanggis. Itu saya bisa pilih gitu. Bahkan saya juga bisa pilih mau dikirimnya hari ini dengan express atau besok. Kalaupun ternyata nggak bisa dikirim hari ini, mereka langsung WA, langsung kasih tahu. Jadi sebegitu dekatnya ya antara perusahaan sama calon customer ya, baru calon padahal ya Mbak ya. Baru mau pesen loh ya. Iya. Ketika kita udah dikasih tahu, ini bisanya dikirim besok Bu, karena misalnya barangnya nggak ada gitu ya. Kita kan bisa memutuskan mau beli yang di situ atau mau beli di tempat lain gitu, dan itu sih menurut saya menolong sekali. Yang kedua, apabila ternyata sudah diorder terus nggak ada barangnya nih, mereka mau nganterin uang kembaliannya ke rumah. Padahal saya udah bilang, Mbak, Mas ditransfer aja nggak apa-apa. Mohon maaf Bu, agak kesulitan juga kalau kita mau transfer, ya udah sekalian saya pulang. Saya lewat, karena kan emang nggak jauh ya jaraknya, saya anterin aja kembaliannya. Ini sih menurut saya apa ya, mereka mau ngasih lebih ke saya dengan melakukan sendiri hal tersebut walaupun nggak ada bayarannya gitu. Nah itu yang tadi saya maksud,
added value-nya atau nilai lebihnya, Mbak Mita? Mungkin nggak hal-hal seperti itu diterapkan ke perusahaan lain. Jadi kan artinya nih customer ini punya pengalaman berbelanja, pengalaman membeli sesuatu atau berhubungan dengan perusahaan ini tuh istimewa begitu kan ya Mbak ya? Mungkin nggak itu diterapkan di perusahaan yang lain? Semua standar service yang berkualitas sebetulnya bisa diterapkan di mana aja, asal culture di dalam perusahaannya pada saat melakukan internal prosesnya juga mendukung. Nah, kadang-kadang udah bener nih yang direkrut customer service-nya bener, karyawannya oke, tapi misalnya ada toxic di dalam perusahaan dan toksiknya adalah atasannya yang ternyata bikin sulit misalnya. Itu juga ya bisa jadi PR juga gitu. Jadi kalau ditanya bisa diterapin semua standar pelayanan, bisa diterapin di semua perusahaan, mau kecil, mau besar, mau rumahan, mau cuman kayak tukang jual risol aja nih ya, saya punya langganan tukang jual risol ya rumahan gitulah tapi enak. Itu bahkan dia bisa jualan kasih tahu PO Mbak misalnya hari Selasa kita ini gitu kan. Itu ketika kirim, Mbak saya udah kirim ya, mungkin dalam satu setengah jam misalnya baru sampai, karena misal dikirimnya pakai same day misalnya ya kan, tapi udah jalan nih Mbak gitu. Itu kan sesuatu ya, walaupun cuman jualannya risol, rumahan dan bukan perusahaan gitu. Jadi kalau diterapin, servis itu luas banget Mbak. Ayah ke anak, orang tua ke anak itu servis, ya kan? Anak ke orang tua juga sama, istri ke suami juga bagian dari pelayanan gitu. Kalau kita mau lihat secara keseluruhannya, kalau bisa terapin yang berkualitas di mana aja ya pasti bisa, asal mau. Tapi intinya dari semua itu bisa, tapi internalnya dulu yang dibenahi begitu ya Mbak. Internal itu berarti macam-macam ya. Jadi semua pemilik perusahaan ini harus membreakdown barangkali ya Mbak permasalahannya, apakah di SDM-nya, apakah di perangkat-perangkat yang dimiliki gitu kali ya Mbak ya. Jadi artinya penerapan customer service atau penyesuaian-penyesuaian itu tergantung dengan permasalahan yang ada di perusahaan begitu ya Mbak ya? Betul, tergantung dari setiap proses yang mereka lakukan untuk membuat customernya puas itu tadi. Kan banyak tuh prosesnya. Kayak Nina Nugroho pre-order gitu kan, pre-order nih. Proses pre-ordernya berapa lama, tukang jahitnya kerjanya cepet apa enggak, bahkan sampai ke tukang jahit loh. Tukang jahit ini ngejahitnya bener apa enggak, atau tukang jahitnya kerjaannya misalnya setiap hari ngeluh-ngeluh mulu jadi jahitannya mencela-mencele. Misalnya itu kan juga proses ya. Bahkan dari produk dibuat sampai produk terkirim sampai produk digunakan sama customer. Terus customernya bilang ini produknya nggak sesuai ini sama yang saya mau, itu masih melibatkan internal proses. Ketika mereka terus yang di dalam perusahaan cuek bebek, nggak peduli, nggak dengerin customernya, ya itu juga masih bagian dari internal proses yang nggak benar gitu. Oke, baik. Ini nanti sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih ya Mbak ya, nanti kita bacakan dan dijawab oleh Mbak Ikaca satu-satu begitu ya. Nah, ini dong Mbak, tips dong agar performance perusahaan ini tetap baik selama pandemi melalui customer service itu jadi gimana tuh Mbak? Yang pertama lihat produknya bagus apa enggak, berkualitas apa enggak. Karena ya orang selalu bilang kan ada harga, ada rupa katanya gitu ya. Tapi kan most of all kalau kita lihat produk yang berkualitas ya harganya juga dalam tanda kutip berkualitas gitu kan. Kalau dibilang, kok itu Nina Nugroho mahal ya? Ya yang dijual juga diharapkan sesuai dengan harganya produknya. Yang kedua people-nya. People-nya itu orang-orang yang membuat si produk Nina Nugroho ini berkualitas enggak? Sampai menjual produknya, melayani customer-nya berkualitas enggak? Jadi produknya dilihat, people-nya juga dilihat, sama prosesnya, sistemnya. Orang-orang yang melakukan proses ini tadi berhadapan dengan sistem-sistem yang buruk nggak? Yang membuat rantai pelayanannya putus misalnya. Udah bener nih people-nya, penjahitnya udah oke, ternyata mesinnya kacau misalnya kan. Mesinnya suka mati misalnya. Atau mesin obrasnya nih udah rusak, nggak dibener-bener. Ya itu PR juga kan. Atau misalnya udah mau ngelayanin cepet nih, tapi ternyata sistem dengan marketplace-nya
agak-agak error misalnya ya kan, jadinya terjadi kendala untuk posting barang-barangnya, itu juga PR ya. Produknya nomor satu mesti kita lihat, karena ketika customer beli pasti ngelihat merek produknya kan, orang-orang Betul. terus prosesnya juga kita mesti lihat gitu. Baik, Mbak, kita langsung masuk ke pertanyaannya. Sudah banyak nih yang masuk, ingin langsung bertanya ke Mbak Ika aja. Ini ada dari Mbak Linda underscore Prayoga. Izin bertanya Mbak ke Mbak Ika. Di masa pandemi COVID-19 ini, saya membatasi ketemu dengan klien karena semua aktivitas meeting saya lakukan melalui platform Zoom. Tetapi kadang klien ini ingin bertatap muka secara langsung. Bagaimana trik jitu cara menolak secara halus dan tidak menyinggung perasaan ya Mbak? Karena jujur setelah saya terpapar COVID, jadi agak takut ketemu dengan klien. Oke. Sebenarnya ini kalau dibilang gimana ya caranya supaya customernya mau online? Ya sebetulnya sepanjang si kitanya bisa mempersuasi, kan ini soal persuasi ya, mempersuasi customernya, memberikan pandangan, fakta-fakta kalau kita online benefitnya apa, kalau kita offline ya kan ada benefitnya juga, tapi kerugiannya juga apa untuk menjaga diri kita sama-sama. Sepanjang penyampaiannya satu, nggak nyebelin, nggak nyalahin customernya, ya kan? Nggak nyari-nyari alasan doang, tapi memang berdasar kepada fakta dan data, dan fokusnya ke solusi. Sepanjang solusinya itu cocok sama customernya, saya rasa sih fine-fine aja ya, karena kan penolakan itu biasanya bergantung kepada bagaimana kita menyampaikannya. Sepanjang penyampaian kita memang fokus ke solusinya dengan data dan fakta yang jelas bahwasanya ini masih berbahaya gitu kan, tapi kita juga punya willingness atau keinginan yang besar untuk membantu mereka dan memberikan solusi untuk problemnya mereka, kenapa mereka butuh kita gitu. Sepanjang komunikasinya oke, cara penyampaiannya oke, cara persuasinya oke, saya rasa sih customer juga oke, Mbak. Karena tapi kalau sebaliknya Mbak, misalkan customernya sudah, mohon maaf, ya customer service-nya sudah persuasif, sudah berkomunikasi dengan baik, mengajak, mencari solusi, tapi kekeh nih misalkan customernya nggak bisa Mbak, saya tetap pengen ketemu biar langsung jelas dan lain sebagainya. Nah itu gimana tuh Mbak? Balik ke keberanian kita dalam mengambil resiko. Oke, di situ ya. Tentunya kan ada benefit juga yang akan kita peroleh ketika kita bertemu dengan mereka kan. Ini kan kan customernya dapat sesuatu dan kita juga dapat sesuatu gitu. Sepanjang kita berani mengambil resiko, kalau saya sih misalnya contoh kemarin JNE, Kaca kita pokoknya nggak mau tahu, dia harus training offline gitu. Oke, saya berangkat sepanjang dipastikan semua peserta sebelum masuk kelas di swab antigen, kemudian fasilitas untuk protokol kesehatan disediakan juga di dalam kelas dengan jumlah peserta juga yang kita tentukan jumlah maksimumnya berapa. Yaitu negosiasi, persuasi, komunikasi, ya saya berani ambil resiko karena ya ada benefit juga yang saya akan terima gitu, yang akan jadi rezeki saya gitu. Sepanjang benefit itu sama-sama menguntungkan bagi kita dan bagi customer, ya balik ke keberanian kita untuk mengambil resiko sih. Oke, semoga terjawab ya Mbak Linda tadi jawaban dari Mbak Ika. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak, dari WereYou54. Bagaimana perilaku konsumen saat new normal? Apalagi yang bersikap terang-terangan di depan kasir, penjual, pelayan, bersikap picky atau pilih-pilih dalam berbelanja, yang cerewet, bawel, bahkan mengeluarkan pendapat atau komentar yang kurang enak, kurang sopan, sehingga membuat sakit hati dan ketara sangat membandingkan dengan tempat lain, dan kualitasnya juga dibanding-bandingkan. Nah ini gimana nih Mbak? Kalau kita dibandingkan produknya dengan perusahaan lain, seharusnya kita bersyukur karena kita bisa lihat apa yang kurang dan apa yang lebih dari kompetitor kita. Nah, ini nih PR nih, kadang-kadang kita dengar ada customer cerewet, ada yang bawel, itu kita selalu menganggapnya sebagai suatu serangan. Padahal
kebawelan customer itu berguna loh untuk ngelihat sebenarnya produk kita berkualitas atau enggak, pelayanan kita berkualitas atau enggak. Karena apa? Kalau mereka melihat itu berkualitas, mereka nggak ngomongin tetangga sebelah yang berkualitas, tapi mereka ngomongin kita yang berkualitas, bukan gitu kan? Oh, oke. Jadi ada kalimat-kalimat yang nggak enak, komentar yang nggak bener, kurang sopan, bikin sakit hati. Kalau saya sih suka selalu bilang ya sama customer service atau sales atau service agentnya saya, kalau mereka ngomong jelek itu alhamdulillah karena mereka berani ngomong. Kalau mereka nggak tahu-tahu udah bye bye, see you again. Mending kalau see you again, kalau bye saya nggak lirik lagi. Siapa yang mau beli kita? Bagus kalau dia cuman bye, tapi kalau ternyata ke sebelah sana dia ngomong, ngejelek-jelekin kita, ke sebelah sana dia ngomong, terus akan sekian banyak orang yang ngomong tentang kejelekannya perusahaannya kita, beneran bye perusahaannya. Beneran bye bisnisnya gitu. Jadi tidak selalu apa yang menjadi komentar negatif customer itu satu hal yang negatif buat kita. Jangan-jangan itu suatu titipan tanda bahwa sebenarnya ada yang perlu dibenahi di dalam pelayanan dan produknya kita gitu. Nah, ini pertanyaan lanjutannya nih Mbak. Sebentar, tadi saya sudah catat, sudah note. Nah, tantangan customer service saat new normal atau masa pandemi, tadi udah dijawab sih ya Mbak ya? Atau ada tambahan Mbak, tantangan customer service? Tantangan customer service tadi saya udah jawab ya soal respon. Sepanjang responnya cepat, produknya oke, saya rasa sekarang tuh customer tuh semakin banyaknya marketplace gitu kan, semakin banyaknya tempat beli barang, mereka milih-milih aja yang menurut mereka packingannya oke gitu kan. Kadang-kadang kan sampai ke packingan aja menjadi ini ya, menjadi nilai ya, nilai begitu ya Mbak. Beli barang misalnya, bener sih, misalnya beli baygon, kaleng ya kan, tapi tetap aja sepanjang itu di wrapping dengan pengaman yang bagus, itu justru akan membuat mereka, oh iya berarti bagus nih prosesnya mereka dalam memberikan kepuasan kepada customer gitu. Jadi kalau kita bilang sih tantangan sekarang justru bagaimana kita bisa kasih sesuatu yang berkualitas dibandingkan kompetitor kita, itu aja. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi nih Mbak, lanjut ya. Izin bertanya Mbak Ika, bagaimana menjalin hubungan dengan customer mengingat di masa pandemi ini kunjungan pelanggan sementara ditiadakan? Nah, itu gimana tuh Mbak? Nggak bertemu tatap muka, jadi bukan hanya sekolah aja, jadi tidak bertemu tatap muka langsung nih dengan pelanggan. Sebetulnya kalau kita mau maintain, mau ngejaga hubungan sama customer, ya nggak harus selalu tatap muka juga sih. Ada sosial media, beliau posting, kita bisa komen, itu juga udah menjalin hubungan, bukan ya kan? Ya. Ada misalnya mereka pasang status di WhatsApp, kita lihat, terus kita komentari walaupun dengan kata-kata yang sedikit, terus ngobrol sebentar, itu juga udah jalin hubungan. Jalin hubungan nggak ketemu itu ya masih bisa dengan sedikit-sedikit berinteraksi dengan mereka di media apapun yang mereka gunakan gitu loh. Tapi kalau sempat telepon atau video call, nanya apa kabar ya kan, dan lain sebagainya. Ini saya ada satu hal yang menarik mengenai hal ini. Jadi ada satu store di Plaza Senayan di tempat saya beli tas gitu kan. Jarang sih saya ke sana, tapi mbaknya ini saya sebut aja namanya Mbak Nurul, beliau tuh baik gitu. Jadi ketika nggak belanja pun udah nggak nanya beliau bisa say halo Bu Ica apa kabar gitu kan. Cuman kayak gitu aja, nggak jualan juga, nggak lakukan hard selling juga enggak gitu, cuman just say hello dan ngedoain. Ibu semoga Ibu sehat-sehat ya, biar segera bisa kesini lagi, jalan-jalan lihat store-nya kita. Sepele tapi meaningful. Itu ya, memaintain relasi dengan customer, jadi bisa jadi memanfaatkan juga teknologi, walaupun memang niatnya tidak untuk memberitahukan ada produk baru, misalkan ada sale atau apapun, hanya in touch dengan kondisi customer juga masuk tuh ya Mbak ya? Justru itu yang diingat. Misalnya gini, Mbak Mita di broadcast nih, jualan, jebret. Dilihat sama Mbak Mita? Enggak, kadang-kadang malah saya suka blok loh Mbak. Nah, saking seringnya misalkan ya.
nggak Karena dilihat. sering sekali nge-broadcast gitu kan, itu juga kadang-kadang mengganggu ya. Kadang-kadang kan mengganggu customer gitu misalkan. Jadi justru yang hal-hal kayak Mbak Ika gitu ya, langsung in touch kepada personal Bener, kliennya itu yang dapat begitu ya Mbak? dapat. Bahkan kadang-kadang si Mbak Nurul ini ya cuman kirim eh, Ibu Ica gitu kan, eh, cuman mau ngingetin aja cuci tangan sebelum makan, terus ada senyum gitu. Itu kecil sih, tapi pasti dilihat sama saya karena kebiasaan-kebiasaan dia yang sudah mungkin 1,5 tahun ini ya, saya lihat nggak setiap hari, nggak setiap saat juga, paling yang kayak 1 bulan 1 kali atau 2 kali. Itu sih membuat saya ngerasa oh dia beneran peduli, bukan cuman peduli bahwa ini adalah target saya buat jualan gitu, tapi ini yang mesti saya jaga. Terserah beliau mau belinya kapan, terserah saya istilahnya mau belinya kapan. Bahkan kadang-kadang saya tanya, Mbak ada produk baru apa misalnya gitu ya. Ketika ada produk baru, Ibu, kalau produk baru kan bisa lihat di web, dia bilang gitu. Tapi yang mana nih yang bisa Nurul jelasin, biar Nurul cek satu persatu. Bahkan ketika saya nanya aja dia nggak langsung nonjok mau jualan gitu ya, nggak langsung jebret mau jualan gitu. Tapi pelan-pelan plus mengedukasi kan udah ada di web. Maksudnya apa? Sebenarnya dia mengedukasi saya kan, daripada nanya Jadi, ke bawel-bawel aha. kan Ibu ya sebenarnya lengkap, cuman caranya sangat sopan sekali. Iya, Oke. ya itu kayak gitu justru akan kelihatan sama customer. Tapi kalau kerja ada broadcast, apalagi broadcast tuh jam 12 malam. Kadang-kadang ada tuh ya Mbak ya jam 12 malam. Ya. Aduh, boro-boro dilihat deh. Langsung delete, ya kan? Iya. Ya blok Kok aja. tahu sih Mbak? Iya, kadang-kadang gitu customer jadi karena jamnya nggak sesuai, terus terlalu sering broadcast mungkin ya Mbak ya. Jadi Bener. akhirnya pesan atau tujuannya malah nggak dapet ya. Betul. Nah, sebenarnya kan customer beli juga karena koneksi ya, Mbak ya. Karena koneksi. Benar sih yang nge-broadcast itu memberikan attention atau memberikan atensi kepada customernya gitu loh. Cuman gimana kita mau attention to them gitu kalau kita nggak punya connectivity ke mereka. Nah, kayak Mbak Nurul Ya. tadi, dia membangun connectivity dulu. Ntar dulu jualannya, tapi relationship-nya dibangun dulu, connectivity-nya dibangun, dibikin dulu customer-nya inget sama dia, ya kan? Bahkan yang nggak jualan pun customer-nya ingetnya dia, nanyanya dia gitu loh. Padahal store yang kayak dia nggak cuma ada di Plaza Senayan dong, gitu kan? Ada di mall-mall yang lain Yang juga, lain ya. gitu. Oke. Menarik Mbak. Ini kita langsung ke pertanyaan yang lain nih Mbak. Ini tampaknya masih beberapa pertanyaan berhubungan juga nih dengan customer nih. Dari Linia, gimana ngadepin customer yang berkata-kata negatif dan susah diberi penjelasan? Apalagi sekarang pandemi hanya bisa komunikasi virtual. Ini tantangan juga nih Mbak, berhadapan dengan customer tapi virtual kan kita nggak bisa bertatap muka langsung. Sebenarnya pelayanan itu tentang energi sih Mbak Nita. Kenapa saya bilang energi? Ketika misalnya kita baca customer komplain gitu ya, terus kitanya udah, aduh rese nih komplain, itu akan beruntun kemarahan mungkin dari customernya. Kenapa? Beliau bete, kita lempar dengan kebetean juga. Tapi kalau mereka komplain, oh komplainnya ini, Bismillah deh ada solusi, nanti aku bantuin cari. Ini udah soal intention nih, ini udah soal niat nih. Bahkan dari niat aja, ketika kita niatnya emang udah nggak bener, ngirimin energinya nggak bener ke customer, walaupun cuma pakai WA, ya berasa sih sebenarnya sama customernya. Kan beda antara orang yang niat jawabin bagus sama niat jawabin asal gitu kan. Jadi kalau saya suka bilang duduk di kursi customer service itu nggak gampang karena membutuhkan niat besar untuk nolongin orang, usahain orang. Kalau kerjaannya mereka nyusahin, bikin ribet customernya, justru nggak kasih solusi ke customernya, mereka bukan sedang melakukan tindakan pelayanan, tapi sedang melakukan tindakan kejahatan kalau saya bilang. Kenapa kejahatan? Iya kan tujuannya utama customer service tadi asistensi kan? Asisten ngasih advice, ngasih solusi. Kalau itu nggak didapat sama customernya, baru niat aja udah jelek,
ya pasti dapatnya jelek. Mhm. Kebanyakan sih saya suka bilang nih sama customer service atau teman-teman yang ada di kelas customer service, kita tuh didudukin di bangku pelayanan itu sebenarnya seharusnya bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena kita punya kesempatan untuk beribadah tanpa harus nyari tempat, nyari pahalanya. Ngadepin Langsung datang gitu ya. customernya datang, jebret, duduk, atau customernya berinteraksi sama kita. Saat kita lakuin itu dan mereka happy, mereka ngedoain kita, udah dapat aja udah pahalanya. Ini udah soal niat 100%, kerjanya tuh emang cuman sekedar dalam tanda kutip posisinya doang customer service, atau memang berniat untuk membantu orang lain 100% sampai dia dapat solusi dan masalahnya selesai. Tapi jujur ya Mbak, saya tuh salut sekali loh dengan pekerjaan orang-orang yang duduk sebagai customer service gitu ya. Karena kan membutuhkan, tadi Mbak Ika Aca bilang membutuhkan energi. Selain energi juga pertama itu yang dihadapi itu adalah kesabaran ya. Karena kan menghadapi customer yang berbeda-beda kebutuhan, berbeda-beda kemauan, sikap, sifat begitu kan ya Mbak. Nah ini juga termasuk nih pertanyaan dari Mbak Indah Kurnia. CS ini memang terlihat sepele, tapi kita garda depan yang kontak langsung dengan customer. Kira-kira menurut Mbak, bagaimana membangun sikap yang friendly dalam setiap layanan, baik offline maupun online? Oke. Sikap friendly itu datangnya dari otak. Otaknya udah mikir bener, niatnya positif kepada customer, sikapnya otomatis deh Mbak, bener. Tapi kalau otaknya udah males, jahat sama customernya, udah negatif, sikapnya juga pasti otomatis negatif. Kan sumbernya dari sini. Nah, customer service itu kenapa seperti tadi Mbak Mita sampaikan, pekerjaannya tuh nggak gampang. Ya sebenarnya yang kita jagain tuh bukan sekedar produk, yang kita jagain tuh perasaan. Ya. Kita tuh ngejagain perasaan customer, produknya benar kita jagain, harus berkualitas gitu kan, sampai ke tangan customernya produk dan jasanya tetap berkualitas. Tapi sudah berkualitas pun kalau kita nggak bisa ngejagain perasaan customernya, ya bubar juga. Customernya nyari tempat lain yang bisa mereka ngerasa dijagain perasaannya gitu. Kita nggak bisa definisiin, soalnya service ini kan intangible gitu ya, nggak bisa dirasa, nggak bisa dipegang gitu kan, nggak bisa dicontohin. Contoh misalnya gini, kalau saya bilang Mbak Bita tadi saya makan mie ayamnya enak banget, saya bisa beliin tuh mie ayam, kasih ke Mbak Bita nih, cobain produk ya kan. Atau saya bilang baju di Nina Nugroho itu aduh beneran busui friendly, wudu friendly, untuk ibadah tuh enak, tinggal beliin ke Nina Nugroho, saya kirim nih ke Mbak Bita cobain. Tapi kalau saya bilang, Mbak Mita, belanja deh di Nina Nugroho, ketemu deh sama Mbak Tresna, ya Allah itu baik banget pelayanannya. Nggak bisa dicontohin, itu pelayanan Mbak. Iya. Harus merasakan langsung ya Mbak? Iya, nggak bisa dicontohin, nggak bisa kita raba gitu. Bahkan setiap orang mungkin experience-nya beda-beda gitu. Makanya saya bilang pelayanan itu datangnya bukan dari hati, dari otak. Otakmu benar, pelayananmu benar. Otakmu nggak benar, pelayananmu kelar. Gitu. Oke. Baik. Semoga terjawab juga tadi Mbak. Ini kita langsung ke pertanyaan berikutnya dari o.oso. Adakah batasan saat customer service admin ingin membangun komunikasi dengan customer? Kalau ada, apa saja batasan-batasan itu Mbak? Sebenarnya yang perlu kita ketahui lebih dahulu adalah tipe customernya kita ya. Ada customer yang emang suka ngobrol gitu. Terus kalau beliau suka ngobrol, ya udah kita ajak ngobrol, ya nggak apa-apa gitu kan. Tapi ada juga customer tipe saya yang akan berbicara seperlunya aja gitu. Ya kita juga harus tahu diri. Nah ini penting nih. Nomor satu, ketika kita jualan, yang harus kita ketahui dengan baik adalah produknya kita kan. Ya. Know your product 100%. Jangan sampai ketika customer nanya, AIU, ini apa ya, nanya dulu apa segala macam gitu kan, gak lucu. Nomor dua, ketahui jenis customernya. Customer tuh ada berbagai tipe. Ada yang mungkin
nanyanya bawel banget, detil banget ya kan, sampai sekanjing-kanjing, seapa-apa ini itu gitu kan. Tapi ada juga yang maunya cepet ya kan. Saya udah tahu Mbak produknya, saya udah survei, pokoknya cepet aja deh, gimana caranya cepet bayar, gimana caranya cepet kirim sampai ke saya gitu kan. Ada juga yang tadi udah tahu produknya, bisa ngedetilin juga, tapi sukanya ngobrol. Ya, ya udah diladenin aja ngobrol. Kalau yang lain mungkin dilayanin cuma 5-10 menit, yang ini mungkin setengah jam misalnya kan. Tipe manusia, tipe customer itu kita bisa lihat. Ada customer yang dominan, yang ngegertak mulu gitu kan. Tapi ada yang alahan ketika ditanya, jadi ibu maunya yang mana? Aduh, menurut Mbak Mita yang mana yang bagus ya, yang pink atau yang putih? Dia nggak bisa mutusin. Berarti kan kita mesti kasih option benefit kan. Bagus yang ini mana, bagus yang ini mana. Ada juga yang terbuka, dijembrain semua cerita, ya kan, dari soal ini, beli baju di tetangga sebelah, kecewa lah, apalah, diceritain gitu. Tapi juga ada customer yang tertutup, yang ya dia akan ngelihat si yang jual ini ya cuman sekedar yang jual aja gitu, nanya seperlunya aja, ketika dikasih form untuk isi, dia langsung isi, terus dia dikasih harga, langsung transfer, nggak ada bawel-bawelnya gitu. Itu kita mesti jenisnya banyak customer gitu. Jadi nggak setiap customer bisa kita hadapi dengan cara yang sama, walaupun cuma pakai WA, walaupun cuma gitu. Disitulah peran pentingnya, hebatnya customer service ya, bisa menganalisa tipe-tipe customer tuh seperti apa ya Mbak ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Il RHS. Kenapa bisnis mengikuti tren bisa cepat gulung tikar? Ini ada hubungannya dengan customer service juga nggak sih, Mbak? Gimana, Mbak? Kenapa bisnis yang mengikuti tren bisa cepat gulung tikar? Oke. Kenapa bisnis yang mengikuti tren cepat gulung tikar? Ya namanya juga tren, ketika trennya kelar ya orang juga kelar. Kalau bisnis tuh sebenarnya lihatnya kan di uniqueness ya. Sepanjang dia unik, dan itu merupakan barang yang dia butuhkan atau menjadi solusi dalam kehidupannya gitu kan, itu yang akan dicari customer. Yang umumnya yang dicari itu ya yang benar-benar punya ciri khas. Nina Nugroho, ciri khasnya adalah pakaian kantor masa kini gitu kan, yang pasarnya jelas nih, bukan cuman sekedar baju muslim. Memang yang dikhususkan kepada baju muslimah untuk kantor, untuk profesional, untuk formal, tapi nggak kelihatan formal-formal banget. Sepanjang itu produknya unik, spesifik pasarnya siapa, ya kan? Kemudian merupakan dalam tanda kutip solusi buat si customernya, dan ada pasarnya, itu pasti jalan terus sih, pasti long lasting. Nah, kebanyakan kan orang ngikut-ngikut aja gitu ya, ikut-ikut, nggak lihat dulu pasarnya ada nggak lihat dulu produknya punya keunikan, punya sesuatu nggak. Umumnya sih nggak akan bertahan lama. Umumnya ya. Oke. Baik, itu ya. Jadi harus lihat dulu pasarnya ya. Jadi jangan asal ikut-ikutan tren kali ya gitu ya Mbak ya. Betul. Baik, ini dari Serliana.a. Mbak, bangun brand image melalui layanan Prima. Itu gimana ya Mbak, layanan Primanya? Sebenarnya kalau kita ngomong brand image, datangnya dari personal image-nya. Jadi personal image dulu, baru kemudian jadi brand image. Kalau kita bilang, oh Nina Nugroho keren sih gitu kan, produknya oke, image-nya bagus nih. Tapi nggak akan jadi bagus juga kalau yang di dalam juga nggak bagus gitu kan, personal image karyawannya juga nggak bagus gitu. Jadi kayak tadi saya bilang, baliknya yang tadi lagi, kalau mau punya bagus dan image yang bagus ya lihat lagi prosesnya bagus apa enggak, people-nya bagus apa enggak, yang ngejalanin produknya bagus apa enggak. Namanya udah kece, tapi yang tiga tadi nggak kece ya ditinggalin juga lah sama customer. Nggak mungkin customer bertahan gitu. Kalau kita ngelihat katakanlah produk-produk bermerek, misalnya LV gitu ya, atau ya selain mereka juga, kalau LV kan jual uniqueness-nya ada di monokromnya itu kan, ada di monogramnya ya. Kalau Hermes kan punya keunikan sendiri ya, walaupun begitu mau harganya mahal kayak apa, mereka punya pasar, secara layanan juga bagus,
tasnya mau berpuluh tahun dipakai nggak long lasting, nggak rusak gitu kan. Itu kan yang membuat brand image-nya jadi bagus, kemudian harganya bisa mahal gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Sebentar, tadi saya kehilangan pertanyaannya. Oke. Ini barangkali ini pertanyaan-pertanyaan terakhir ya Mbak, karena waktunya Ya, sudah hampir habis nih Mbak. ya. Ada nggak sih, apa sih kasus terberat dari customer service yang dialami? Punya cerita nggak Mbak? Saya kasus terberatnya adalah ketika saya mengkomplain satu customer di mana kartu kreditnya kedebet untuk membership sekeluarga itu mencapai 150 jutaan. Tapi Berapa Mbak? Mohon maaf. 150 juta. 150 juta. Yes, tapi yang bersangkutan tidak pernah datang untuk menggunakan membershipnya. Oke, terus apa tuh Mbak yang dilakuin? Ya, kalau di pelayanan kan kita nggak boleh nyalahin customer ya. Ada klausul salahnya bahwa memang tidak memberikan informasi dengan jelas bahwa membershipnya mau dihentikan, gitu kan. Dan beliau juga nggak pernah datang. Kesalahan di kami adalah beliau nggak pernah datang selama bertahun-tahun. Kami nggak pernah cek, nggak pernah kontak gitu, nggak pernah konfirmasi ke customernya gitu. Dan itu kedebet 150 jutaan dan beliau meminta uangnya untuk dikembalikan. Nah, secara rules dan prosedur kita yang udah masuk untuk member, apalagi tidak ada surat untuk penghentian sebagainya, ya nggak bisa dikembalikan gitu. PR kan harus ngadepin customernya, tapi saya berangkatnya dari niat baik aja waktu itu, bahwasanya yang saya hadapi adalah perasaan ibunya yang kecewa, bukan ibunya yang nggak punya uang, karena saya tahu beliau sangat tajir sekali, cuman kecewa beliau nggak diinfo kalau charge gitu. Itu saya nggak selesaikan masalahnya di kantor, tapi saya ajak ibunya kan, saya ajak ngobrol dulu, belum bahas soal produknya. Jadi saya building relationship dulu sama Ibu Uli ini, sampai akhirnya connect dan baru bahas hal tersebut. Tentu saja ada yang kita tawarkan dari kita, seperti beliau boleh untuk menggunakan fasilitas bersama 7 teman-temannya, teman akrabnya selama sekian bulan. Jadi ada kompensasinya ya Mbak ya, dari kekecewaan pelanggan gitu. Betul. Bahkan saya mempersilahkan beliau untuk memilih produk-produk mana aja yang beliau mau gunakan, kemudian akan di-assist oleh siapa aja. Orangnya nanti saya sediakan, beliau pilih gitu. Jadi sebetulnya lebih ke yang tadi sih, gimana jagain perasaannya, karena saya tahu beliau punya duit, mungkin 150 juta itu 150 ribunya dia kan. Nah, perasaan karena nggak diopeni gitu loh, nggak di dia kayak orang kok nggak aware bahwa saya nggak ada gitu. Nah, ngebangunnya justru mendekatkan diri kembali kepada customer, bahwa sebetulnya kita peduli Bu, kebetulan ini aja kita miss di sini gitu, tapi tetap kalau Ibu Uli butuh apa-apa, perlu apa-apa dan lain sebagainya, kita tetap oke. Dan akhirnya setelah itu membershipnya juga nggak ditutup sama beliau, walaupun dipakainya jarang-jarang dan bayar terus, udah nggak komplain lagi, karena not the money, PR-nya tuh bukan soal uangnya, PR tuh saya kecewa gitu. Nah itu resep tuh ya dari Mbak Ika nih ya, bahwa building relationship dulu begitu ya kalau ingin menyampaikan sesuatu ya Mbak ya. Ini pertanyaan terakhir nih barangkali Mbak dari Disalka. Apa yang dilakukan customer service Mbak ketika tidak tahu cara membantu pelanggan? Waduh, sayang sekali ini live. Coba kita undang lagi, apakah masih bisa bergabung Mbak Ika-nya? Nah, sudah. Baik. Ini ada pertanyaan terakhir, karena ini belum selesai ya, Mbak-Mbak. Kita masih coba hubungi Mbak Ika. Baik. Saya coba dulu invite. Semoga masih bisa di-invite. Oke. Baik, tadi sudah dapat beberapa step ya dari Mbak Ika soal
customer service penanganan customer service ini bagaimana beradaptasi di masa pandemi? Apakah memang ada perubahan-perubahan yang harus cepat dilakukan begitu ya oleh pihak-pihak yang memang berkecimpung di dunia customer service? Kalau saya boleh tadi memberikan notes begitu ya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Ika. Jadi memang dalam masa pandemi ini customer service ini harus responsif begitu ya. Harus cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Iya, kita ketemu lagi. Sempat terputus nggak apa-apa Mbak. Dilanjutkan Mbak. Baik. Tadi pertanyaannya, apa yang dilakukan Mbak ketika customer service tidak tahu cara membantu pelanggan? Apa yang harus dilakukan ketika customer service tidak tahu membantu pelanggan? Kalau anak yang Mbok diajari, didampingi, dikasih tahu, dikasih lihat caranya. Jangan-jangan emang dia nggak tahu gitu kan? Dan kalau itu karyawan ya diberitahu apa standarnya, gimana caranya, terbaik seperti apa, handling lainnya kayak gimana, prosedurnya itu dari A to Z diajari, didampingi. Kalau saya sih biasanya, sini kamu liatin saya dulu yuk. Saya kerjain dulu, kamu lihat aja dulu. Baru kemudian nanti saya kerjain, kamu bantuin yuk. Ya kan? Nanti kalau kamu udah bisa, ya udah kamu kerjain, saya liatin ya kalau ada salah-salah nanti saya ingetin yang mana yang benar caranya. Ya udah kalau dia udah bisa baru dilepas, karena kan nggak langsung juga ya. Apalagi kalau misalnya karyawan baru belum pernah kerja, nggak langsung tiba-tiba ujung-ujung jadi bisa kalau kita nggak dampingi. Oke, baik. Mbak, ya, closing statement nih Mbak. Jadi mengacu kepada apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Caca, juga tema kita hari ini bahwa adaptasi customer service di masa pandemi. Jadi apa saja nih hal-hal yang harus digarisbawahi agar hubungan customer service dengan customer, dengan kliennya, dan juga berpengaruh sama perusahaannya ini tetap berjalan dengan baik di masa pandemi ini? Pandemi, sepanjang kita jualnya kualitas, prosesnya berkualitas, pelayanannya berkualitas, produknya berkualitas, insya Allah tetap akan dicari sama customer. Jadi perjuangannya adalah mau offline, online, gimana caranya bisa deliver produk yang berkualitas, pelayanan yang berkualitas, melakukan prosesnya dengan berkualitas, sehingga image kita di mata customer juga berkualitas. Kalau image kita berkualitas, kita nggak segan untuk jual kita, customer kita juga tambah banyak, gitu kan. Dan pada akhirnya uang yang masuk juga kan makin berkualitas. Gitu. Iya, baik. Mbak Ika Caca Ibrahim, terima kasih waktunya sudah memberikan tips-tips ilmu-ilmu di Nina Nugroho Solution. Semoga ini bermanfaat bukan hanya untuk mbak-mbak yang memang berkecimpung di dunia customer service, tapi juga customernya ini ya, gimana caranya bisa lebih mengetahui dunia customer service. Terima kasih Mbak, sehat-sehat selalu. Sehat-sehat, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, silakan boleh live Mbak, dipersilakan. Ya, itu dia tadi Mbak-mbak NN profesional ngobrol-ngobrol kita dengan Mbak Ika Caca Ibrahim. Jadi selain perlunya responsif, juga customer service perlu memahami dulu nih tipe-tipe customernya seperti apa. Karena berbeda perusahaan, itu juga berbeda customernya. Kemudian customer service juga memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, bukan hanya menjaga barang atau produk, tapi juga menjaga perasaan dan juga relasi dengan para customernya sehingga bisa terjalin dengan baik. Baik, Mbak-mbak, waktu kita ini sudah berada di penghujung Nina Nugroho Solution pada sore hari ini. Sebelumnya saya umumkan dulu nih penanya terbaik kita pada episode 94. Selamat Mbak Indah Kurnia, IND 4H Kurni 4. Mbak Indah ini terpilih sebagai penanya terbaik pada sore hari ini. Silakan langsung menghubungi DM ke Instagram @ninanugrohostore, langsung berhubungan dengan sales kami di sana. Baik, Mbak-mbak NN profesional, sampai di sini perjumpaan kita di Nina Nugroho Solution. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Saya Paramita Sumantri pamit.
Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat, dan selamat akhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.